Mari jemaatku, kita bersama-sama berdoa mohon pertolongan Tuhan untuk pembacaan dan perenungan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam sorga, Bapa sumber segala firman, Tuhan Yesus Kristus firman yang telah menjadi manusia, tinggal bersama-sama dengan manusia, yang memberikan keselamatan bagi kami sekalian. Roh Kudus, Roh pendamping, Roh penerang jiwa kami, Roh yang memberikan inspirasi untuk penulisan firman Tuhan yang tertulis yaitu Alkitab. Allah Tritunggal yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami. Dan saat ini Tuhan berkenan akan berbicara kepada kami melalui pembacaan dan perenungan kami pagi hari ini. Tuhan, kami sudah datang dan kami sudah siap untuk menerima firman Tuhan. Bersabdalah kepada kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, tema pada hari ini bunyinya hidup berakar dan bertumbuh. Hidup berakar dan bertumbuh. Kalau ada tayangannya boleh ditayang. Hidup berakar dan bertumbuh. Masih bisa ditayangkan? Tidak bisa. Tadi kan ada anunya. Pagi tadi masih adakah? Hidup berakar dan berbuah. Tidak ada, tidak ketemu, tidak bisa, ya sudah enggak usah. Didengarkan aja. Tema kita hidup berakar dan berbuah. Itu yang diberikan kepada saya temanya oleh gereja. Tapi saya ingin mengoreksi sedikit saja karena perlu ditambah di tengah-tengahnya antara berakar dan berbuah. Kalau dilihat kalimat temanya berakar dan berbuah, hidup berakar dan berbuah, itu sepertinya loncat. Kalau berakar lalu berbuah itu sangat ajaib dan tidak pernah ada yang seperti itu. Mestinya berakar lalu apa? Bertumbuh baru nanti bisa berbuah. Kalau berakar toh tidak ada pertumbuhan, akarnya cuma muncul tunas pendek, mana bisa berbuah. Harus ada pertumbuhan, baru bisa berbuah. Ya, jadi kita nanti perenungan kita berkisar pada 3 kata penting, berakar, hidup yang berakar, dan bertumbuh, serta berbuah. Nah itu yang mau saya koreksikan. Ya. Nah gambaran soal berakar, bertumbuh, dan berbuah itu adalah gambaran dari kehidupan tumbuh-tumbuhan. Pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan. Ya. Nah saudara, gambaran yang diambil oleh Kolose atau oleh Paulus di dalam Kolose ini, itu untuk menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita hidup mau berakar, ya biji dilemparkan atau ditaburkan di tanah, itu biji-bijiannya itu harus ditaburkan di tanah yang subur, saya katakan. Kalau tanahnya tidak subur, tanah padas atau tanah apa saja yang lain, yang tidak subur, maka biji yang disebarkan di tanah yang tidak subur, dia mau berakar pun sulit.
Kalau terpaksa bisa berakar, dia tidak bisa bertumbuh karena tanahnya tidak subur. Sebentar akan mati. Tapi kalau tanahnya subur, maka dia akan bertumbuh. Bahkan akhirnya bisa berbuah karena tanahnya sangat subur. Nah, demikianlah gambaran dari kehidupan tumbuh-tumbuhan tadi, itu dipakai oleh Paulus untuk menggambarkan kehidupan rohani kita sebagai orang percaya. Nah, bagaimana saya bisa yakin ini adalah untuk orang-orang percaya? Maka pembacaan kita harus dimulai dari ayat 1. Ya. Kolose 1 ayatnya ialah ayat 1 sampai dengan ayat 12. Itu baru lengkap. Kebenarannya akan terlihat secara lengkap dari ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Ini tidak ada semua, dengarkan saja ya. Kalau bisa ditayangkan itu enak keluar semua. Tidak bisa ya sudah, dengarkan saja baik-baik. Saya bilang kalau bisa ditayangkan ya, supaya nanti ngikutinya enak. Nah saudara, dari ayat 1 sampai ayat 12, itu nampak beberapa kebenaran yang penting. Karena Paulus melalui bagian ini ingin mengatakan sesuatu yang penting juga bagi kehidupan rohani kita. Ya, saya ingin membagikan bagian ini menjadi 3 bagian. Untuk melukiskan bahwa Paulus ingin mengajar kita tentang kehidupan rohani yang berakar, bertumbuh dan berbuah ini, detailnya bagaimana, itu dilukiskan di sini. Mari kita perhatikan bersama-sama ya. Saya katakan tadi ada 3 bagian, mari kita baca. Saya bacakan nas-nasnya dulu. Kolose pasal 1 ayat 1 sampai 12. Dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Judul perikopnya ucapan syukur dan doa. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu, sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasih dan yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan yang kuat oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaannya. Mari kita lihat Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman
yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah mendengar, percaya dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudaraku, hidup berakar, bertumbuh, dan berbuah. Tadi saya katakan saya akan membagikan dalam 3 bagian. 3 bagian ini melukiskan secara utuh apa yang mau disampaikan oleh Paulus kepada jemaat, kepada orang Kristen, kepada semua orang percaya. Jelas-jelas dikatakan oleh Paulus di sini, dari Paulus Rasul Kristus Yesus kepada saudara-saudara yang kudus. Kepada saudara-saudara yang kudus. Yang percaya dalam Kristus di Kolose. Jadi kalau demikian jelas sekali beritanya adalah untuk semua orang kudus. Semua orang-orang anggota jemaat, anggota gereja. Maka itu saya bilang tepat pada hari ini berita ini untuk kita sekalian. Kita diminta menyendengkan telinga kita dengan baik-baik, menyimak baik-baik, menerimanya, ditaruh dalam hati dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Dia menghendaki kita sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang berdiri teguh, yang berakar, yang bertumbuh dan berbuah. Nah, saudara sekalian, saya tadi bilang saya membagikan dia di dalam 3 bagian besar. Yang pertama-tama saya mau berkata, firman itu membuat kita hidup bisa tumbuh akar. Firman, 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 dan firman. Karena firman itu adalah makanan rohani yang Tuhan berikan supaya ladang hati kita, supaya tanah hati kita itu bisa menjadi subur. Saudara, biasanya kita kalau menanam sesuatu itu memberikan makanan, pupuk kepada tanaman. Entah itu pupuk apa namanya, pupuk urea, pupuk alami, pupuk dari sisa hewan atau apa saja yang bisa menimbulkan kesuburan di dalam tanah hati kita ini, di dalam tanah yang mau kita tanami. Nah, itu firman Tuhan itu seperti makanan-makanan yang ditanamkan, seperti pupuk, seperti sesuatu yang bergizi yang ditaruh di dalam tanah yang ada supaya bisa menumbuhkan akar dan terus menumbuhkan tanaman itu. Demikianlah gambarannya yang oleh Paulus dipakai untuk menggambarkan bagaimana kehidupan rohani kita. Ya. Nah, firman tidak boleh kurang, saudara. Kalau kita mau sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan berbuah, firmannya tidak boleh kurang. Kalau kurang firman, hidup kita kering, makanannya tidak cukup, pupuknya tidak ada, hidup kita menjadi sangat kering. Maka itu saya bilang, firman tidak boleh kurang sedikit pun. Kita ini GKT yang mengaku gereja reform. Gereja reform itu salah satu semboyan pentingnya ialah sola scriptura. Sola scriptura itu adalah hanya firman. Hanya oleh firman kita ini bisa punya iman, sola fide. Bisa menerima anugerah
karena iman, sola gratia. Dan Kristus itu menjadi pusat segala-galanya. Solus Christus. Nah, sudah itu kalau diuraikan panjang. Saya mau balik pada sola scriptura tadi. Ketika zaman reformasi, itu Paus mengambil keputusan macam-macam menurut kemauan Paus atau kemauan sekelompok orang, para kardinal, lalu ditetapkan. Maka Martin Luther menemukan, wah ini salah. Keputusan Paus, omongannya Paus, yang ditetapkan oleh kelompok elit gereja, itu ternyata salah. Kenapa kok kita kalau selamat harus bayar, harus beli surat pengampunan dosa. Sedangkan firman Tuhan bilang, hanya karena anugerah kamu diselamatkan oleh karena iman. Maka itu sadarlah Martin Luther. Maka dia menekankan sola scriptura. Hanya firman Tuhan yang bisa menimbulkan akar, yang bisa menumbuhkan akar itu menjadi besar, dan yang akhirnya menyebabkan kita bisa diselamatkan oleh Kristus. Nah, saudara, itu tadi adalah apa yang dikatakan oleh Paulus melalui Kolose ini kepada orang-orang Kolose, kepada jemaat Kolose. Maka itu saya katakan tepat saatnya kita semua harus mendengar itu tadi. Bahkan di dalam ayat 7 pasal 2 itu persis menekankan tema kita. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman dan telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Melimpah dengan syukur. Nah, saudaraku sekalian, firman membuat kita hidup bisa menumbuhkan akar, bisa tumbuh akarnya. Yang kedua, saya katakan, firman membuat kita bertumbuh ke atas. Setelah ada akarnya, kita harus bertumbuh ke atas. Kita tidak bisa mandek sampai punya akar. Harus bertumbuh supaya nanti bisa berbuah. Bertumbuh itu keluar batang, keluar daun, bertumbuh terus, dibuahi, bunganya dibuahi, akhirnya bisa mengeluarkan buah yang lebat nantinya. Jadi saudara, prosesnya tidak bisa dipotong-potong sekali lagi. Kita perlu bertumbuh. Bertumbuh. Jangan jadi kerdil. Jangan jadi tidak bertumbuh. Jangan jadi orang Kristen yang macet mandek. Harus bertumbuh. Kalau orang tidak bertumbuh, salah satu tandanya dikit-dikit ngomel, sedikit-dikit menggerutu, merasa tidak puas terhadap gereja, merasa tidak puas terhadap Juantau, Muse, merasa tidak puas kepada teman sesama, dan lain-lain yang terus membantut akar itu sehingga dia tidak bisa bertumbuh dan tidak bisa timbul hal-hal yang baik bertumbuh ke atas. Jadi harus dihilangkan itu semua, ya. Hambat-hambatannya harus dihilangkan semua, dan firman itu harus terus kita pelajari, firman itu harus terus kita serap, firman itu harus kita amalkan setiap kali di dalam hidup kita, sehingga dia sungguh-sungguh menyebabkan hidup kita tangguh dan bertumbuh yang akhirnya mengeluarkan buah yang lebat. Jadi saudara, firman membuat kita bertumbuh. Ya. Kenapa? Karena firman itu seperti makanan rohani kita tadi saya bilang. Firman itu diperlukan untuk supaya kita semua menjadi teguh, menjadi bertumbuh dan teguh. Yang ketiga, saya katakan firman itu membuat hidup kita akhirnya berbuah. Nah saudara, bicara soal buah, buah apa saudara yang mau ditumbuhkan, yang mau dikeluarkan oleh kehidupan kita? Paulus menghendaki supaya pertama-tama
kita berbuah, buah kehidupan, buah hidup baru. Saya bilang, buah hidup baru. Hidup kita tidak boleh seperti yang dulu lagi. Hidup kita tidak boleh macet, mandek, dan tidak menunjukkan sesuatu yang baru. Hidup kita masih yang lama. Padahal firman Tuhan bilang, siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Bukan saja bukan lama, bahkan ciptaan baru. Dicipta terus menerus. Tidak henti-hentinya dicipta supaya kita sungguh-sungguh bertumbuh, dan bertumbuhnya tidak berhenti juga. Karena dicipta baru itu artinya sebetulnya ialah terus menerus dicipta ulang baru terus. Sehingga kita tidak berhenti baru, tidak berhenti bertumbuh. Terus menerus, terus menerus, terus menerus. Sampai kita akhirnya mengeluarkan buah yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi yang pertama, hidup baru. Firman Tuhan pernah berkata, jikalau kamu tidak dilahirkan baru, kamu tidak bisa masuk dalam kerajaan sorga. Jikalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Jangankan masuk, melihat saja tidak bisa. Apa itu artinya dilahirkan baru oleh roh dan air dan roh? Dilahirkan baru dari air dan roh. Apa itu artinya? Sama sekali artinya bukan air itu air baptisan. Sehingga orang seringkali berpikir kalau aku sudah dibaptis itu beres. Kateksasi baptis aku beres, aku masuk surga. Saya ingatkan sekali lagi, tidak demikian. Saya tidak mau menambah-nambah firman. Saya berkata, orang percaya Yesus pasti selamat. Tapi prosesnya itu seperti itu, saudara. Prosesnya tidak boleh kurang, harus melalui lahir dari air dan roh. Air itu apa, saudara? Air bukan air baptisan, saya katakan. Bukan sekedar orang baptis, beres masuk surga. Tapi air itu kalau kita mempelajari firman ini, secara konsisten dijelaskan di sana-sini bahwa yang dimaksud air itu adalah firman. Jikalau kamu mempunyai firman, jikalau kamu dilahirkan dari firman dan roh, maka kamu akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu bukan saja melihat, kamu masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, saudara, itu juntrungnya bagaimana sih? Saudara jangan lupa, Roh Kudus itu memakai firman untuk menolong kita bertobat. Roh Kudus memakai firman untuk menolong kita untuk menjadi orang Kristen sejati, lahir kembali, menjadi orang Kristen sejati. Yang seperti bayi yang harus diberi makan, disusui, diberi makan, ditumbuhkan. Dan sekali lagi firman Tuhan itu yang menyebabkan bayi Kristen ini tumbuh, bertumbuh, menjadi besar. Akhirnya dia bisa melakukan banyak hal. Bukan saja jalan, bukan saja lari, bukan saja bicara. Dia bisa melakukan banyak hal karena dia hidupnya kuat, bertumbuh. Apa yang menyebabkan? Firman. Apa yang menyebabkan? Yaitu air tadi yang dilukiskan sebagai firman. Nah, saudara, jelas sekali ya, jadi hidup baru dengan firman, hidup baru itu dipupuki terus dengan firman, dan hidup baru itu lalu bisa menjadi kudus. Di dalam ayat ke-6 dikatakan, orang melihat kita tertarik karena apa? Karena mereka merasakan, mereka menyembah-nyembah barang-barang yang kelihatan. Patung-patung, pohon-pohon dan sebagainya. Mereka menyembah berhala. Tapi kita tidak. Kita tidak punya berhala. Bahkan gereja Protestan tidak menaruh patung-patung di dalam gereja. Patung Maria enggak ada, patung 12 Rasul enggak ada. Kita tidak punya patung.
Kita hanya punya satu, Yesus Kristus sebagai perwujudan Allah di tengah-tengah umat manusia. Sehingga apa? Kita ini beda. Jadi orang bisa tertarik melihat gereja itu beda, kita juga beda dengan yang lain-lain. Jadi bukan sekedar mendengar omongan kita doang, tapi melihat kehidupan kita yang sungguh berbeda, sehingga mereka bisa tertarik. Nah saudara, itu adalah lukisan dari pasal pertama sampai 12 tadi. Lukisan dari kehidupan yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Maka saya katakan kalau kita sebagai umat Tuhan sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan berbuah, maka saya katakan gereja akan maju. Gereja akan maju bukan karena kita punya banyak acara yang menarik, bukan karena musik kita bagus, meskipun selalu saya acungi jempol musik kita, meskipun kita memang punya banyak acara menarik, apalagi kalau Natal, kalau sudah keluar drama, keluar ini, keluar itu, menarik sekali. Tapi itu bukan daya tarik yang penting. Itu semua akan muncul, tapi yang paling penting sungguh-sungguh ialah hidup kita yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Kalau jemaat kita berakar, dalam akarnya, imannya dalam, dan bertumbuh hidupnya di luar, dan lalu berbuah. Saya contohkan tadi pagi, poliklinik kita itu, poliklinik Samaria itu adalah salah satu perwujudan buah yang bagus dari gereja kita. Harus dipertahankan, harus diusahakan lebih baik. Jangan takut dengan kesulitan minta izin atau apa-apa. Memang tidak terlalu gampang, banyak urusannya. Tapi itu merupakan perwujudan dari buah kasih sayang gereja kepada semua umat manusia. Saya sungguh-sungguh merasa gembira dan kagum. Karena setiap kali datang saya selalu nengok ke sana. Yang masuk sini itu bukan saudara-saudara ini, jarang saya lihat saudara-saudara yang masuk sana. Mungkin karena duitnya banyak enggak perlu ke sana ya. Atau BPJS-nya cari yang dekat rumah sana. Tapi saya mau katakan saya kagum. Saya gembira masuk sini. Saya sambang Pak Lili, Dokter Lili, saya lihat-lihat dokter yang lain, saya sapa. Lalu saya melihat yang duduk-duduk di situ. Kebanyakan ya saudara, selain ada orang-orang Tionghoa ada. Banyak Mr. and Mrs. M. Siapa itu? Mr. and Mrs. M. Orang Madura-Madura. Loh, kenapa mereka tertarik ke sini? Kenapa mereka mau ke sini, masuk sini untuk diobati? Saya yakin ada sesuatu di dalam hati mereka yang melihat bedanya sini. Bedanya Samaria sama tempat-tempat lain. Saya juga melihat sendiri, saudara. Dokter-dokternya kalau melayani itu senyum-senyum aja. Sabar, senyum. Saya sempat juga dicek darahnya itu tempo hari. Dokternya ada yang tidak kenal saya, ada yang tidak kenal saya. Kalau Pak Lili kenal saya, pasti senyumnya gede dia kalau lihat saya ketemu saya. Tapi yang lain-lain ada yang tidak kenal saya. Tapi tetap aja manis senyumnya. Pak, ada apa Pak yang bisa saya tolong? Nah sudah. Saya bilang saya mau periksa gula darah saya ini. Karena sempat gula darah saya itu ngamuk. Jadi tolong periksakan hari ini. Diperiksa. Oh hari ini ya masih tinggi. Wong 306, aduh 306 loh. Buka rahasia saya.
306. Kasih obat. Pak Liliknya mulai bingung. Kasih obat saya, macam-macam obat gitu, nambah obat yang sudah saya pakai rutin. Kasih. Berikutnya lagi saya datang, saya dicek, wah turun, sudah turun. Ternyata obatnya mampu. Bukan saja obatnya mampu, ya dokter yang melayani itu yang mampu. Mereka adalah buah dari gereja ini. Dan buah ini harus dipelihara, harus ditumbuhkan lebih banyak. Jangan lelah-lelah. Karena kita tidak menarik panjang, ya otomatis perlu donasi dong. Donasinya dari mana? Jangan minta luar dong. Kita semua donasi dong. Persembahan dong rame-rame. Supaya kita punya funds yang cukup, bisa melayani dengan murah dan mudah, serta baik. Karena ini adalah buah dari gereja ini yang bisa menarik orang datang kemari. Ada satu kesaksian dari tempat lain, ya. Orang ini bicara sama saya begini, Pak Petrus, saya dulu bukan orang Kristen. Tapi saya lewat kliniknya di sini. Saya menjadi heran dan saya memikir-mikir kok bisa ya, kok klinik ini lain dari yang lain. Dokternya kena diajak omong, dokternya swabar, dokternya kalau ngomong juga enak, kalau menjelaskan jelas, nariknya tidak mahal, bahkan ada yang tidak bisa digratiskan sekali, yang tidak punya BPJS kan tidak bisa gratis. Digratiskan sekali, saya merasa heran, kok bisa ya klinik ini? Lalu saya punya tanya, oh ini kliniknya gereja. Dan orang ini dia bilang, sejak itu saya menjadi tertarik terhadap gereja. Ternyata orang gereja lain dari yang lain. Kliniknya lain, orang-orangnya lain. Lain-lainnya itu lain-lain seperti yang sudah saya uraikan tadi. Jadi pengaruh hidup berbuah itu besar sekali. Maka itu mari kita pada hari ini mengambil keputusan teguh. Aku mau hidup berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Ayo kita semua bertekad berakar, bertumbuh dan berbuah lebat untuk kemuliaan Allah. Supaya Nazaret sungguh-sungguh mempunyai daya tarik yang hebat, yang akhirnya banyak jiwa-jiwa bisa diselamatkan, ditumbuh kembangkan. Saudaraku sekalian, belajarlah firman. Belajarlah firman. Terimalah firman itu dengan sukacita di dalam hatimu. Kamu pelajari, kamu amalkan, dan kamu tunjukkan kebaikan dari anak-anak Tuhan berbeda sama sekali dengan yang di luar. Supaya gereja ini sungguh-sungguh mendapatkan jiwa-jiwa baru dan memuliakan Tuhan. Amin, saudaraku sekalian. Mari kita sungguh-sungguh serahkan diri, mohon Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Silakan pendeta Lause, pendeta memimpin kita di dalam doa.
Amin.